A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Hayrunisa Tanjung, NPM 1806030011. Saya Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah statistik dasar, yaitu uji hipotesis satu arah. Dosen Risna Mirabella, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif mengenai parameter peubah acak. Kata hipotesis berasal dari gabungan dua kata, yaitu hypo yang berarti tersembunyi dan tesis yang berarti pernyataan. Hipotesis menurut asal katanya berarti pernyataan mengenai sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya secara pasti. Jadi bisa diartikan hipotesis adalah suatu anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan masalah untuk dasar penelitian lebih lanjut. Pasangan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0. Hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Lawannya hipotesis 0, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Di sini ada 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama itu hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contoh bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, seberapa tinggi produktivitas alat tangkap gillnet? Yang kedua, berapa lama umur teknis alat tangkap bagan tancap? Rumusan hipotesis. Yang pertama, produktivitas gillnet mencapai 8 ton. Yang kedua, umur teknis bagan tancap mencapai 5 tahun. Yang kedua, hipotesis komparatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan hipotesis komparatif. Yang pertama, apakah ada perbedaan produktivitas gillnet di situ Bondo dan di Purbolinggo? Yang kedua, apakah ada perbedaan efektivitas pro dan kontra? Rumusan hipotesis. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan produktivitas pada di situ Bondo dan Purbolinggo. H0 mu1 sama dengan mu2. HA mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, efektivitas troll tidak berbeda dibandingkan kontra. H0 mu1 sama dengan mu2, HA mu1 tidak sama dengan mu2. Ketiga, hipotesis hubungan atau asosiatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan hipotesis asosiatif. Pertama, apakah ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan? Yang kedua, apakah ada pengaruh penambahan jumlah
ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan. Rumusan hipotesisnya. Yang pertama, tidak ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan. H0, Rho sama dengan 0, HA, Rho tidak sama dengan 0. Yang kedua, tidak ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan. H0, Rho sama dengan 0, HA, Rho tidak sama dengan 0. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Yang keenam, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Di sini ada prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama itu, tentukan formulasi hipotesis, lalu tentukan taraf nyata, lalu tentukan kriteria pengujian, hitung nilai uji statistik, baru kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama tadi kan menentukan formulasi hipotesis. Hipotesis 0, yaitu H0 dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Rumusan pengujian hipotesis hendaknya H0 dibuat pernyataan, U ditolak. Yang B, hipotesis alternatif atau tandingan. HA atau H1 dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis 0. Bentuk HA terdiri atas H0, Q sama dengan Q0. HA, Q lebih besar Q0, HA, Q lebih kecil dari Q0, Q tidak sama dengan Q0. Contoh, pengujian bubu berumpan lebih efektif dibanding bubu tanpa umpan. Hipotesisnya, H0 bubu berumpan sama dengan bubu tanpa umpan. HA atau H1 bubu berumpan lebih efektif daripada bubu tanpa umpan. Yang kedua, tentukan taraf nyata. Taraf nyata dibaca juga Rho adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dalam bentuk persen umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Ditulis Rho 0,01, Rho 0,05, Rho 0,1. Besar kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of test atau daerah penolakan, region of rejection. Bisa dilihat sini ada daerah penerimaan H0, sini daerah penolakan, itu disimbolkan Rho, 1 dikurang Rho, daerah penolakan H0. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian, bentuk keputusan menerima atau menolak H0. Ini ada uji rata-ratanya, bisa dilihat. Ini uji proporsi. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Uji hipotesis satu rata-rata. Ya, di sini ada rumus. Yang pertama itu ada rumus simpangan baku populasi yang diketahui dan simpang baku populasi yang tidak diketahui. Yang kelima, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Karena di sini saya membahas uji satu arah hipotesis, di sini saya akan menjelaskan uji satu arah atau one-tailed. One-tailed atau satu-tailed diartikan sebagai pengujian satu arah. One-tailed
digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya positif atau negatif. Contoh hipotesisnya, terdapat hubungan yang positif antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan one-tailed karena arah hipotesis sudah diketahui sebelumnya, yakni arah positif. Atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel X dengan variabel Y, namun lebih jauh dari itu, yakni untuk membuktikan apakah hubungan antara variabel X dengan Y adalah positif. Di sini ada arah uji satu arah, one side test. H0 theta sama dengan theta 0, H1 theta lebih besar dari 0 theta, atau H1 theta lebih kecil dari theta 0. Bisa dilihat, ini arah ujinya. Contoh soal yang pertama, one-tailed test. Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi atau PPC di perusahaan produksi mesin bubut bernama PT Maju Jaya melakukan sebuah tindakan peramalan produksi bahwa dalam 1 bulan mereka berharap dapat menghasilkan 150 unit mesin bubut. Namun, setelah melakukan sebuah evaluasi produksi perusahaan, ternyata hasil yang didapat setelah 30 hari pengamatan, rata-rata mesin bubut yang dihasilkan adalah sebesar 120 unit dengan standar deviasi 40. Akankah dengan kondisi tersebut, ramalan divisi PPC adalah benar sehingga perusahaan dapat memenuhi target awal, dapat memproduksi mesin bubut sebanyak 150 unit? Gunakan taraf nyata 5% untuk mengujinya. Penyelesaian. Langkah pertama, merumuskan hipotesis. H0 sama dengan mu lebih besar sama dengan 150. H1-nya sama dengan mu lebih kecil dari 152. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Alpha sama dengan 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Probabilitas sama dengan 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45. Z sama dengan kurang lebih atau plus minus 1,64. Langkah ketiga, menentukan uji statistik. Z sama dengan X bar dikurang mu sama dengan S dibagi akar N sama dengan 120 dikurang 150 per 40 dibagi akar 20 sama dengan negatif 30 dibagi 7,303. Z sama dengan negatif 4108. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan. Ya, ini daerah keputusannya. Di sini ada menerima H0, ini menolak H0 1,64 dan Z-nya negatif 4,108. Langkah kelima, mengambil keputusan. Kesimpulannya adalah menerima H0. Artinya, divisi PPC PT Maju Jaya berhasil meramalkan target produksi perusahaan, sehingga target produksi itu sendiri dapat terpenuhi dan menguntungkan perusahaan. Contoh soal yang kedua. Suatu sampel acak 100 catatan kematian di US selama tahun yang lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun.
dengan taraf signifikasi 0,05. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata umur sekarang ini lebih dari 70 tahun. Langkah-langkah menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. Yang A, hipotesis dari soal di atas adalah H0 mu sama dengan 70 tahun. H1 mu lebih dari 70 tahun. B, telah diketahui bahwa tarafnya signifikasinya alfanya 0,05. C, karena uji hipotesisnya adalah one-tailed atau satu arah dan alfanya 0,05, maka daerah kritik dari permasalahan ini adalah Z lebih besar 1,64. Cara mendapatkan nilai kritik ini adalah dengan melihat tabel distribusi normal di mana Z alfa sama dengan Z 0,05 sama dengan negatif 1,64. Perhitungan dengan N sama dengan 100, simpangan baku 8,9 dan rata-rata populasi 71,8 tahun, sehingga rumus yang digunakan adalah Z hitung X bar dikurang mu 0 sama dengan N 71,8 dikurang 70. Simpangan bakunya 8,9 dibagi akar 100 sama dengan 2,02. Simpulannya atau keputusannya, keputusan yang dapat diambil adalah H0 ditolak karena Z hitung berada dalam rentang daerah. Kritikannya sebesar Z lebih dari 1,64. 2,02 lebih besar dari 1,64. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi umur sekarang ini adalah lebih dari 70 tahun. Terima kasih. Penjelasan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.